Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal mengapa kok penulis ini nggak begitu percaya dengan klaim-klaim pemanasan global ya. Yang terutama penulis ragukan itu adalah dari sisi efek emisi karbon ke pemanasan global. Ya bahkan pemanasan globalnya pun penulis pertanyakan. Penulis mencoba mencari ya korelasi. Mulai kapan sih bumi ini makin panas ya? Dari ahli-ahli itu menyebut ini gitu ya. Karbon dioksida disebut bisa naik ke angkasa dan macam-macam ya. Tapi ya tentu penulis pernah juga bertanya-tanya ya, karena kok katanya karbon dioksida itu merupakan gas yang berat ya, sehingga ya lebih cenderung berada di bawah daripada gas lain ya. Mengapa kok bisa naik ke atas ya? Efek dari CO2 sendiri ya entah ya, nggak pernah menulis lihat ada penjelasan langsungnya bagaimana. Jadi misalnya emisi CO2 di tahun ini diketahui jumlahnya adalah sekitar ini, dan di saat itu pemanasannya terjadi sekitar ini. Karena apa? Karena ya pemanasan itu butuh data ya. Nah datanya sendiri itu mulai dikoleksi kapan? Di tahun 70-an orang apa sudah koleksi misalnya suhu di stratosfer ini adalah sekian, suhu di stratosfer ketinggian segini di lokasi ini adalah sekian. Apakah di tahun itu sudah ada cara pengukuran seperti itu? Kalau nggak ada, membandingkannya gimana? Karena ya cara pembanding itu penting kan ya. Jadi ya walau mungkin banyak ya bukti pemanasan global, bukti karbon ini makin banyak, tapi korelasi antara pemanasan global dan kadar karbonnya itu sulit sekali dicari. Nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa ini karbonnya di tahun ini sekian, terus di tahun ini sekian, sementara itu pemanasannya di tahun ini sekian, di tahun ini juga sekian. Dengan dibandingkan itu kita bisa lihat korelasi 1:1 antara kadar karbon dengan pemanasannya. Nah penulis coba cari data itu nggak nemu. Yang ada pemanasan global terjadi, buktinya adalah ini gitu ya. Sulit itu dipakai sebagai acuan. Anggap pemanasan global itu benar. Anggap aja karbon kita itu tidak terkendali. Tapi mana angkanya? Mana korelasinya? Mana buktinya? Dan kemudian terus pemanasan global disebut sebagai pemicu iklim ekstrim gitu ya. Iklim ekstrim itu yang dari biasanya normal cuacanya jadi kekeringan, dari yang kering jadi kena kebanjiran. Sebenarnya antara kering dan kebanjiran itu satu paket ya. Satu paket, nggak bisa dibedakan. Kalau mengalami kekeringan itu pasti akan mengalami banjir juga. Jadi banjir dan kekeringan itu adalah satu paket. Daerah yang mengalami kekeringan akan juga mengalami banjir. Kenapa? Ya karena kekeringan itu terjadi karena hujannya terhalangi. Dan banjir kenapa? Ya karena hujannya dibendung. Begitu sudah sudah
keluar langsung jebrot semua, keluar semua. Jadi ingat ya, bahwa kekeringan dan banjir itu sesuatu yang sepaket. Kalau satu daerah ada banjirnya, banjir besar, nah itu kemungkinan daerah tersebut akan sering kekeringan juga. Kekeringan itu kayak gimana sih? Kekeringan itu artinya pada musim hujan, hujannya cuma turun 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali, walau itu musim hujan. Nah di daerah seperti itu, begitu hujan langsung hujannya mati-matian, gila-gilaan, banjir nggak karu-karuan. Nah olah karena itu ya, seringkali untuk liputan daerah banjir itu terjadi pada saat tidak hujan. Jadi daerah ini banjir karena sudah hujan gini. Nah pada waktu laporan itu masih tidak hujan, sedang tidak hujan biasanya. Karena apa? Karena daerah itu hujannya jarang-jarang dan sekali hujan jatuhnya luar biasa. Penulis itu asalnya percaya bahwa ya ada kok pemanasan global, karena penulis tahu sendiri ada beberapa tempat yang dulunya dingin sekarang jadi panas. Daerah-daerah dingin kayak di Malang itu ya, penulis ngerasakan sendiri kalau pagi-pagi waduh dingin sekali. Tapi sekarang kok biasa ya. Dengan ya kayak daerah Surabaya, sekitar Surabaya sini, pinggiran di Surabaya, kok gak ono beda nih ya, nggak begitu banyak lah bedanya. Walau mungkin ya pagi-pagi masih 20 derajat Celcius ya, tapi perasaan dulu nggak sepanas ini gitu. Orang-orang Malang sendiri kalau ditanyai sekarang Malang dingin apa enggak, jawabannya adalah tidak. Ya entah ya itu apakah karena pengaruh lain-lain ya. Tapi kalau dibilang emisi karbon kok rasanya cepet sekali gitu ya. Penulis itu kok rasanya lebih percaya bahwa panas itu karena banyak orang pakai kendaraan sehingga mesinnya panas membuat Malang makin panas. Lebih cenderung yang seperti itu. Tapi terus kemudian penulis jadi pikir-pikir lagi. Karena pemanasan global itu kok jadi dihubung-hubungkan dengan iklim ekstrim. Pemanasan global, sini panas, itu panas, menyebabkan cuaca itu jadi ekstrim. Ya bolehlah ngomong cuaca jadi ekstrim itu karena pemanasan global. Tapi kok yang penulis amati kok beda ya. Yang penulis amati di tempat sini lah, sekitar Surabaya sini. Coba lihat beritanya tahun 2010. Tahun 2010 bulan Desember itu banyak cerita angin puting beliung di sini. Bulan Desember ya. Tapi coba lihat berita tahun 2011, 2012, 13, 14, 15. Wes gak ono maneh. Padahal dulu yang namanya puting beliung banyak yang posting di Facebook, di YouTube gitu. Sekarang gak ono. Apa itu? Dan juga mulai bulan Mei 2011, cuaca di sekitar rumah penulis, di kantor penulis itu juga jadi beda sekali gitu loh. Sebelumnya turun hujan itu mungkin 2 minggu sekali ya. Karena ya penulis termasuk perhatian dengan cuaca mulai dari Juli 2010. Nah, penulis perhatikan terus, loh kok berubah cuacanya? Jadi makin sering hujannya. Dari asalnya 2 minggu sekali menjadi sehari 2 kali. Sehari 2 kali loh, siang dan malam. Malam entah jam 7, entah jam 12. Siangnya juga ya antara jam 7 dan 12. Kadang juga dari hujannya pagi dan sore pas berangkat kerja. Jadi sangat sering sekali hujan gitu loh. Nah ini yang membuat penulis jadi ragu, apa bener sih terjadi iklim ekstrim itu?
kenapa kok malah jadi lebih baik? Ada ya yang ngomong, oh itu kalau pasti hujan, kalau hujan itu pasti hujannya kencang, banjir, macam-macam. Ya enggak lah, karena dia nggak pernah ngalami sendiri hujan sering, nggak pernah ngalami sendiri hujan sehari 2 kali. Dia mungkin cuma asal bisa jeplak toh, tapi ya cuma tebak-tebakan yang salah, nebaknya salah, karena dia nggak punya pengalaman. Jadi mendadak dari bulan tahun 2010 banyak bencana banjir macam-macam, angin puting beliung. Banjir itu sampai orang di Surabaya kalau ditanya pilih mana, beli Panther apa beli Honda Civic. Saat itu Honda Civic rendah ya, nggak tinggi, nggak berani beli Honda Civic, beli itu Toyota zaman segitu Starlet ya. Beli Starlet apa berani? Enggak. Beli Civic apa berani? Enggak. Kenapa? Karena banjirnya melebihi kap mesinnya. Jadi orang itu kalau beli apa? Beli mobil tinggi-tinggi, Panther, Kijang, Innova, Avanza, itu yang laris. Kenapa? Biar nggak kelelep ketika banjir. Dan ya mendadak setelah itu gak ada wes berita banjir besar, banjir kelelep lagi. Walau yang di daerah tempat terkenal banjirnya tinggi itu ya, daerah dulu Kertajaya ya, itu banjirnya sampai sakap mobil itu. Sekarang wes gak ono, ya ada ya. Ya entah mungkin ada kebetulan aliran airnya juga diperbaiki atau apa. Tapi setiap kali hujan itu nggak parah, nggak banyak, nggak sampai deras sekali gitu. Kejadian sawah penuh aja mungkin ya termasuk jarang-jarang ya. Karena ya memang airnya jadi sempat meresap, sempat mengalir. Karena hujannya sering terus nggak banyak, airnya jadi sempat mengalir. Banjir itu jadi tidak mungkin terjadi. Banjir itu kan karena debitnya sangat banyak terjadi dalam waktu yang pendek. Dari perubahan seperti itu penulis jadi ya mulai memperhatikan, ini kok aneh gitu loh. Katanya kalau hujan itu selalu bikin banjir, mana? Bahkan angin kencang, angin ributnya pun tidak terjadi. Terus mengapa kok para ahli itu kok tetap aja percaya terjadi iklim ekstrim, iklim macam-macam? Ya bisa jadi karena mereka nggak tinggal di Surabaya. Karena kalau mereka di Surabaya nggak berani ngomong sekarang ini terjadi iklim ekstrim. Karena apa? Nggak ono iklim ekstrim itu. Mana? Yang namanya hujan ya hujan, nggak heboh, nggak sampai angin deras sampai sepeda motor kelempar sama angin, nggak sampai kok ngono. Ya walau kondisi tersebut berubah mendadak setelah tahun 2016, tapi wes terjadi situasi yang sangat ideal antara 2011 Mei ya sampai 2016. Sudah ada istilahnya cuaca yang baik ya, yang menunjukkan, membuktikan bahwa yang namanya iklim ekstrim itu nggak ada. Dan setelah 2016 juga jadi sebuah pertanyaan lagi, mengapa kok bisa mendadak? Apa emang emisi karbon itu bisa mendadak berubah ekstrim gitu ya? Bisa dari tiba-tiba membaik terus tiba-tiba makin parah lagi gitu kan? Enggak.
Dari pengamatan penulis sendiri, ya kemudian akhirnya tahu, loh ini kok pola hujan dipengaruhi banget sama pola pesawat terbang, sama asap pesawat. Mengapa kalau asap pesawat banyak melintang-lintang di atas nggak ada awan hujan, tapi begitu nggak ada awan pesawat melintang-lintang di atas kok mudah hujan? Dan mulailah itu penulis menyelidiki efek asap pesawat. Dan kalau menyelidiki efek, ya tentu dari ilmuwannya. Ya penulis pakai banyak sumber ya, yang kemudian akhirnya penulis ambil kesimpulan, asap pesawat ini sumber bencana. Asap pesawat ini menyebabkan trails ya, yang kemudian bisa berubah menjadi awan cirrus. Awan cirrusnya juga bukan awan alami, yang punya sifat agak berbeda dari sifat awan alami. Karena asap pesawat pula jadinya awan rendah ini bisa hilang dari langit. Daerah yang biasanya gampang hujan jadi sulit hujan. Dan karena asap pesawat ini juga mengumpulkan uap air ya, begitu levelnya sudah mencapai taraf tertentu akan dijatuhkan semua jadi hujan yang sangat luar biasa ekstrimnya, disertai badai petir, hujan angin dan macam-macam. Karena ya kan itu dari daerah yang sangat tinggi toh awannya ya, awannya sangat tinggi terus kemudian mendadak turun. Pergerakan air itu menyebabkan listrik. Jadi air yang bergerak itu bisa menyebabkan listrik. Ini bisa diselidiki dengan penelitian eksperimen yang namanya Kelvin Water Droplet. Itu air menetes bisa menimbulkan listrik. Nah kalau airnya netesnya dari yang sangat tinggi sekali, ya pasti akan menimbulkan petir juga. Jadi petir itu terjadi karena hujannya turun dari dataran dari ketinggian yang sangat tinggi. Dan ini juga akan membawa angin, cuaca sangat dingin sampai muncul hujan es. Penulis sendiri pernah ya ngerasakan hujan es itu bagaimana. Biasanya kalau mereka yang di sekitarnya rungkut itu loh, yang sering mengalami hujan es, terutama di daerah jenenge lali wis. Pokoknya ada daerah khusus di daerah Surabaya termasuk selatan ya, yang spesialisasi hujan es. Klotak gitu ya. Penulis sempat ngerasakan meloro ya kena hujan es itu. Dan setelah itu ya penulis mulai dari Mei 2011 penulis sudah nggak ngerasakan lagi hujan es itu. Wes itu ya yang jadi sumber pertanyaan utama penulis. Kalau memang emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global, dan pemanasan global itu menyebabkan cuaca ekstrim, mengapa kok cuaca di daerah penulis ini sekitar sini itu bisa mendadak nggak ekstrim dalam waktu sekejap? Mungkin ya dalam hitungan hari lah, mendadak tiba-tiba hujan itu jadi terusan, jadi sehari 2 kali mulai dari Mei 2011 sampai bulan Juli 2016. Kenapa kok mendadak bagus? Apa yang berubah? Jelas itu bukan emisi karbon. Kalau ada orang yang nggak percaya silakan. Tapi mereka yang hidup di sekitar sini, daerah Sidoarjo Utara ini, Surabaya Selatan ini, pasti tahu lah apa yang penulis maksud. Mereka yang nggak pernah tahu apa yang namanya cuaca ekstrim itu.
Jarang sekali yang namanya angin kencang, angin ribut itu. Cuma mungkin setelah 2016 ya sempat beberapa kali terjadi. Tapi ya itu tadi, mengapa kok bisa sempat nggak ekstrim? Itu yang bikin penulis sangat ragu akan teori karbon kredit, emisi karbon, pemanasan global gitu ya. Yang juga bikin penulis ragu akan solusi-solusinya. Kita disuruh gini untuk mengurangi emisi karbon, untuk mengurangi pemanasan global. Penulis ragu apakah itu bakal efektif. Takutnya itu dipakai untuk tujuan lain. Padahal kita harus banyak keluar uang ya. Banyak mengeluarkan dana. Tapi ya ternyata malah dibuat misalnya untuk memperparah iklimnya. Kan ya ngeri itu ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.